Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kami akan membahas 5 makna yang terkandung dalam butir-butir Pancasila. Sila yang pertama akan dijelaskan oleh saya, sila yang kedua akan dijelaskan oleh Wulansari, sila yang ketiga akan dijelaskan oleh Siti Fatimah, sila yang keempat akan dijelaskan oleh Siti Nurjanah, dan sila yang kelima akan dijelaskan oleh Siti Kulsum. Pertama-tama, apa kalian tahu apa itu yang dimaksud dengan Pancasila? Kalian pasti sering mendengar ketika upacara di sekolah. Pasti kalian juga sudah tahu, Pancasila itu adalah dasar serta landasan ideologi bagi bangsa Indonesia. Apa itu ideologi? Ideologi adalah ide atau gagasan. Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila sebagai pedoman bagi masyarakat Indonesia. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan makna sila yang pertama. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti, 1. Pengakuan eksistensi Tuhan. Yang kedua, negara mengakui keberadaan agama yang berketuhanan dan membebaskan penduduk untuk memilih agamanya masing-masing. Yang ketiga, negara menjamin penduduk untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang keempat, toleransi antara pemeluk agama tetap terjaga. Yang kelima, negara hadir ketika timbul konflik antar agama. Dari sini kita bisa menyimpulkan, negara itu percaya adanya Tuhan dan setiap warga negara bebas memilih agamanya sesuai kepercayaannya masing-masing. Jadi kita tidak boleh membuat keributan atau konflik dengan yang lainnya hanya karena beda agama. Kita itu satu, tetap Indonesia. Makna sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ke-1, setiap manusia Indonesia mengakui dan menghormati adanya martabat manusia lain. Yang kedua, memanusiakan manusia dan melihat manusia lain sebagai makhluk Tuhan. Yang ketiga, menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam berhubungan dengan manusia lain. Yang keempat, menerapkan perilaku yang beradab. Yang kelima, menjaga adab dan sopan santun dalam berhubungan sosial. Kemudian pada sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Yang pertama yaitu setiap manusia Indonesia pasti mencintai tanah airnya. Hal ini dapat diwujudkan misalnya dengan cara membeli produk dalam negeri, tidak memiliki gaya hidup konsumtif, tidak memiliki gaya kebarat-baratan, dan menjunjung tinggi kearifan lokal Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu memiliki jiwa nasionalisme dan juga patriotisme, yaitu mencintai tanah air dan bangsa dan juga menghargai serta mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur. Hal ini dapat dilakukan oleh siswa itu dengan cara rajin belajar dan juga mengikuti upacara. Kemudian yang ketiga yaitu bertindak dan bersikap dengan menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, yaitu kita selaku warga Indonesia harus wajib menjaga tutur kata dan juga tutur sikap agar tidak terjadi perpecahan di Indonesia ini. Kemudian yang keempat yaitu anti rasis dan juga anti diskriminasi, yaitu kita harus saling menghargai dan juga tidak membeda-bedakan antar sesama warga Indonesia, meskipun dengan adanya perbedaan ras, suku, agama, dan juga antar golongan, kita harus tetap menjunjung tinggi toleransi sebagai warga Indonesia yang baik. Kemudian yang kelima yaitu kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki rasa persaudaraan yang tinggi, menjunjung tinggi persaudaraan, yaitu dengan cara menghargai dan juga menyayangi sesama bangsa Indonesia. Kemudian yang keenam, dimanapun kita berpijak, dimanapun kita berada, kita tetaplah merah putih. Jadi maknanya dimanapun kita tinggal, dimanapun kita misalnya bekerja di luar negeri, kita tetaplah warga Indonesia, tetap warga Indonesia yang menjunjung tinggi adanya
bersikap yang baik, bertutur kata yang baik, kemudian dengan cara berpakaian. Baik, setelah penjelasan makna sila ketiga, kita lanjutkan dengan makna Pancasila sila keempat. Nah, namun sebelum itu pernahkah kalian bermusyawarah atau berdiskusi dengan temannya? Pasti ya, kalian pernah berdiskusi atau bermusyawarah dengan temannya. Nah, selanjutnya kita belajar memahami makna Pancasila sila keempat. Nah, Pancasila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, Pancasila sila keempat ini berlambangkan dengan kepala banteng. Nah, teman-teman, sila keempat mengandung makna pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat dengan cara untuk menyelesaikan masalah. Ya, musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan masalah. Nah, di antaranya makna-makna Pancasila sila keempat yaitu bersikap pro dialog, pro diskusi, pro bermusyawarah, pro demokrasi. Nah, pepatah Bung Karno menyarankan agar segala tuntutan dan pertarungan ide berlangsung di forum dan kita boleh mati-matian berdebat tapi hanya terbatas di dalam forum ini. Setelah selesai proses di sini, kita semua bersatu suara sebab kepentingan bangsa di atas segalanya. Namun kita juga belajar memahami permasalahan sesama. Dengan kata lain, lebih berhikmat, kebijaksanaan setiap usai suatu permusyawaratan. Yang kedua, makna Pancasila sila keempat yaitu anti kekerasan dalam menyelesaikan masalah atau konflik. Jadi, di dalam permusyawaratan atau berdiskusi, kita tidak boleh menggunakan kekerasan. Dan yang ketiga yaitu mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang keempat, selalu mengambil kebijaksanaan di atas persengketaan atas perbedaan pendapat. Jadi, kita tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan sesama. Yang keempat yaitu selalu mengambil kebijaksanaan di atas persengketaan atau perbedaan pendapat. Dan yang kelima, musyawarah dilandasi dengan kejujuran bersama. Sila kelima mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna sila ini ada beberapa poin yang harus kita pahami. 1. Pemerataan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni bagaimana pemerintah dapat menyeimbangkan kemakmuran masyarakat di Indonesia. Mungkin salah satunya pemerintah di Indonesia sudah memberikan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat-masyarakat yang kurang mampu. Dan poin yang kedua, kebijakan berorientasi pada pengangguran kesenjangan masyarakat. Yang dimaksud pada poin ini yakni bagaimana pemerintah dapat mengurangi pengangguran-pengangguran yang ada di Indonesia. Mungkin pemerintah dapat bekerja sama dengan industri-industri atau proyek-proyek agar masyarakat Indonesia mempunyai pekerjaan tetap untuk menghidupi keluarganya. Yang ketiga, redistribusi kekayaan secara adil kepada masyarakat yang banyak. Redistribusi ini pemerintah harus bisa adil terhadap masyarakat dengan menyetarakan seluruh rakyat Indonesia dengan memberikan pelayanan dan juga bantuan secara adil kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan poin yang keempat yaitu negara berpihak kepada rakyat jelata dan lemah. Maksud dalam
poin ini pemerintah harus mengutamakan masyarakat miskin yang kurang mampu, karena masyarakat miskin susah untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Dengan contoh, masyarakat miskin susah untuk menyekolahkan anaknya dengan keterbatasan sosial.